Kamera siap sedia. Kamera action. Tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Syawal bin Syukur dengan NIM 17066241121 dari Universitas Negeri Jakarta. Nah, video saya kali ini saya akan membahas yaitu perlindungan data pribadi konsumen di era ekonomi digital. Nah, sebelumnya jurnal yang saya dapat ini dari Trias Palupi Kurnianingrum, yaitu perlindungan privasi dan data pribadi memiliki dampak signifikan terhadap perkembangan ekonomi digital di suatu negara, termasuk Indonesia di era digital. Saat ini, data pribadi tidak hanya menjadi identitas seseorang, tetapi juga menjadi sumber daya yang sangat berharga yang dapat diputarkan untuk berbagai tujuan. Dengan pesatnya kemajuan teknologi dan informasi dan komunikasi, dan pribadi menjadi komoditas penting yang mendorong berbagai sektor bisnis termasuk industri teknologi, yaitu perbank dan e-commerce. Nah, definisi data pribadi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu KBBI adalah data yang berkenaan dengan ciri seseorang seperti nama, umur, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan, dan alamat, juga kedudukan dalam keluarga. Nah, selain itu, pasal 1 Peraturan Menteri Komunitas dan Informatika nomor 20 tahun 2016 tentang perlindungan data pribadi dalam sistem elektronik. Nah, mendefinisikan data pribadi sebagai data perseorangan tertentu, disimpan, dirawat, kebenarannya, serta lindungi kerahasiaannya. Nah, ada juga nih hukum yaitu pasal 1 angka 2 peraturan sama menyebutkan bahwa data perseorangan tertentu adalah setiap keterangan yang benar dan nyata yang melekat dan dapat diidentifikasikan baik langsung maupun tidak langsung pada individu yang bersangkutan. Nah, mungkin dalam konteks industri 4.0 yaitu perlindungan data pribadi semakin penting karena data menjadi roh dari teknologi kecerdasan. Buat artikel intelligence dan analisis data yang mempengaruhi banyak aspek kehidupan termasuk ekonomi, industri, yaitu 4.0 sendiri merupakan pergabungan teknologi otomatisasi dengan teknologi sumber yang mencakup ekonomi digital yaitu AI, big data, dan lain-lain. Mungkin secara signifikan mengubah cara hidup manusia dan pola ekonomi global di berbagai negara termasuk Amerika Serikat, Inggris, dan India. Nah, industri berbasis analisis data telah menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang signifikan dan menciptakan banyak lapangan pekerjaan. Nah, seperti mungkin kita bisa lihat dari TikTok atau YouTube. Di Indonesia, potensi ekonomi digital sangat besar dan didukung oleh penetrasi internet yang terus meningkat menurut data, mungkin menurut Badan Pusat Statistik yaitu BPS tahun 2019, yaitu menggunakan internet di Indonesia mencapai 47,69% dari total penduduk atau sekitaran 115 juta. Asosiasi Penggunaan Jasa Internet Indonesia yaitu APJJI yaitu memperkirakan administrasi penggunaan internet tahun 2019 itu mencapai 64,8% dari total penduduk atau sekitaran 1,1 juta 1,171,17 jiwa, yaitu menempatkan Indonesia di urutan kelima penggunaan internet terbanyak di dunia. Pertumbuhan ini mungkin mendorong menjadi salah satu pasar potensial terbesar bagi ekonomi digital di Asia Tenggara. Nah, perkembangan pesat ini juga menghadirkan tantangan terutama dalam hal perlindungan data pribadi, yaitu kasus kebocoran data pribadi seperti yang terjadi
pada aplikasi yaitu Tokopedia, di mana 91 juta penggunaan terdapat menunjukkan bahwa perlindungan data di Indonesia masih perlu memperkuatkan. Hingga saat ini, regulasi mengenai perlindungan data pribadi di Indonesia itu masih tersebar di berbagai undang-undang tanpa ada atur khusus yang secara rinci mengaturkan mekanisme perlindungan data. Nah, penelitian ini menunjukkan bahwa teknologi seperti cloud computing dan big data semakin diadopsi di Indonesia, baik oleh sektor pemerintah maupun swasta. Mungkin penelitian itu dari Sinta Dewi memfokuskan pada perlindungan data pribadi dalam konteks cloud computing, seperti penelitian Mosito Indriani membahas perlindungan privasi ya consumer pada sistem online yaitu marketplace. Yaitu mungkin ada juga dari dari Agung Pujianto juga pernah berkata, yaitu penelitian bermanfaat big data Indonesia dan perannya dalam ekonomi digital. Nah, sekian dari video saya kali ini. Kalau ada salah kata mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih.